Assalamualaikum. Jumpa lagi sama Babe Udin ya. Ah, tapi sebelum Babe kasih kejelasan ya soal para aulia Allah Ta'ala ya dulu, ya Babe mohonlah ya. Kalau yang seneng ya di subscribe, kalau yang nggak seneng ya nggak usah di subscribe, nggak apa-apa ya. Gitu. Jadi mohon di subscribe biar jadi ada semangat gitu. Nah terus nanti Babe akan terus ngasih keterangan yang benar ya tentang para aulia Allah Ta'ala yang sebenarnya. Nah, ya. Nah, sekarang ini Babe mau kasih kejelasan tentang Syekh Siti Jenar atau Sayyid Hasan Ali Al-Husaini dengan Sunan Kalijaga atau Sayyid Abdurrahman ya. Syekh Siti Jenar atau Sayyid Hasan Ali Al-Husaini itu lahir pada tahun 1404 ya, Masehi. Ingat ya, tahun 1404 Masehi. Nah, sedangkan Sunan Kalijaga atau Said Abdurrahman ya itu lahir pada tahun 1430. Nah, tapi banyak nih, banyak orang yang nyebutin di internet 1450. Tapi ada beberapa orang yang nyebutin memang 1430. Ada cuman berapa satu dua gitu ya. Tapi kalau menurut Babe, menurut logika ya, yang benar tuh 1430. Karena yang namanya kakeknya lahir pada tahun 1314. Nah, coba. Nah, 1314. Nah, coba kita telaah. Ya kan? Nah, dia datang ke sini kapan? Dia hidup di sini kapan? Ya, terus sampai akhirnya dia ke Tuban. Nah, sampai dia ke Tuban, sampai akhirnya Tuban tuh bebas dari Pagebluk. Akhirnya dinikahkan oleh anaknya Tumenggung. Lahirlah Syekh Ahmad. Itu tahun berapa? Ya gitu loh. Begitu juga Syekh Ahmad. Begitu dia lahir, ya, Tumenggung Wilatikto atau Syekh Ahmad, itu dia juga umurnya berapa? Dia umur berapa menjadi dewasa dan dia nikah. Biasanya para aulia Allah Ta'ala, kalau yang laki, ya, nikahnya itu sekitar umur 25 tahun sampai 30 tahun. Ya. Kalau kita kalikan 30 tambah 30 tambah 30 tambah 30, itu yang mendekati persis itu Sunan Kalijaga atau Sayyid Abdurrahman itu tahun 1430. Itu seandainya 30 atau ada juga yang sampai berusia 50 atau berusia 60 karena kan istrinya banyak. Ya ini istrinya yang pertama 4 anak, istri yang kedua gitu. Kadang ya begitu. Nah, kita yang pakai logika aja, yang mendekati dengan logika, ya. Nah, jadi kalau menurut Babe, Said Abdurrahman itu lahir pada tahun 1430. Nah, nih menurut Babe nih. Abu-abu udah koreksi juga di internet tuh, Babe periksa semuanya. Ternyata yang mendekati itu 1430. Said Abdurrahman ya. Tentang Syekh Siti Jenar juga ya. Said Hasan Ali Husaini. Jadi itu banyak yang pada salah kaprah. Ada yang bilang katanya dia pernah berguru dengan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati yang mana? Ya, karena Syekh Nurjati juga disebut Sunan Gunung Jati sebelum adanya Sunan Gunung Jati atau apa namanya Sarif Hidayatullah. Jadi dulu Syekh Nurjati pun disebut Sunan Gunung Jati. Makanya cari informasi yang benar ya. Dicari dengan buku dengan apa istilahnya itu nanti yang benar-benar mendekati persis itu yaitu Syekh Nurjati. Syekh Nurjati itu dulu juga disebut Susuhunan di Gunung Jati atau Sunan di Gunung Jati atau Sunan Gunung Jati ya. Dia datang ke sini hampir berbarengan dengan Syekh Kuro atau Syekh Hasanuddin.
Nah, Syekh Hasanuddin ini jadi dulu kemarin juga datangnya hampir berbarengan dengan Syekh Nurjati gitu ya. Itu kurang lebih pada tahun 1412 gitu ya. Nah, jadi kita mesti pahamin tuh semua, jangan main apa namanya difilmin begini begini banyak yang salah. Nah, nanti tentang kesalahan itu nanti akan Babi jelasin semuanya ya. Sekarang Babi mau jelasin tentang uh, Syekh Siti Jenar atau Said Hasan Ali Al-Husaini dengan Sunan Kalijaga atau Said Abdurrahman. Jadi orang nggak tahu persis. Waktu itu Syekh Siti Jenar itu mau datang ke Ampel, ke Sunan Ampel. Dia mau menyamakan persepsi sambil bawa anaknya nih yang perempuan, Saripah Jainab. Nah, dia datang ke sana menyamakan persepsi. Begitu dia datang ke sana ke Ampel, ya, di Ampel itu udah ada Sunan Kalijaga pada saat itu, lagi berguru, ya. Nah, terus Sunan Bonang itu atau Makdum Ibrahim yang bilang Sunan Bonang, nah, Makdum Ibrahim itu masih kecil, masih kecil karena dia lahir pada tahun 1465. Jadi begitu dia bermukim di situ Sunan Kalijaga ya dengan kepada Sunan Ampel, saya Siti Jenar pun ke situ bawa anaknya Saripah Jainab ya untuk dididik secara syariat Islam nama Sunan Ampel sambil dia menyamakan persepsi. Bener nggak nih ya yang diajarkan Syekh Nurjati itu tentang ilmu kesempurnaan atau ilmu ma'rifatullah sama sama Sunan Ampel? Ternyata memang sama. Sama. Akhirnya lama tuh. Saya seminar di sana di Jawa Timur, di Ampel lama. Kurang lebih 8 tahunan. Jadi membantu mensiarkan Islam di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah gitu ya. Nah, si Saripah Jenab ini akhirnya ketemu dengan Sunan Kalijaga di situ di Ampel. Nah, maka di situ dinikahkanlah Sunan Kalijaga dan Saripah Jainab ya. Jadi Saripah Jainab itu adalah istri pertamanya Sunan Kalijaga. Jadi supaya ente tahu nih, supaya ente paham ya. Jadi jadi memang benar dikira kali itu nggak benar, itu emang benar ya. Nah, istri yang keduanya akhirnya ya anaknya Sunan Ampel ya. Nah, sampai istri ketiga, keempat, kelima. Jadi Sunan Kalijaga istrinya 5 ya. Gitu. Nah, Sunan Kalijaga itu atau Said Abdurrahman itu bukan orang Jawa asli ya. Memang akhirnya dia jadi orang Jawa asli karena apa? Yang keturunannya Syekh Ahmad ya itu kan udah campuran antara Persia nih Syekh Subakir dengan orang asli Jawa ya. Tumenggung, anaknya Tumenggung, lahirlah Syekh Ahmad. Nah, Syekh Ahmad itu karena udah campuran nikah lagi sama orang asli sini. Maka keluarlah anaknya Sunan Kalijaga atau Said Abdurrahman. Nah, jadi sebenarnya Said Abdurrahman itu ada darah turunan dari Persia atau darahnya para aulia Allah Ta'ala yang di Persia yaitu Syekh Subakir atau Syekh Muhammad Al-Bakir ya itu dari Persia. Nah, jadi di sini orang pada kurang paham, ada yang bilang Sunan Kalijaga, wah orang bandel apa? Oh salah, bukan, dia bukan bandel. Jadi Sunan Kalijaga itu pada saat itu ya karena dia sering ngelayap lah kalau kayak kita ya ke desa-desa kampung-kampung dan dia juga ngelihat juga nih banyak orang yang nggak mampu yang nggak makan segala macam dia merasa kasihan akhirnya karena dia orang kaya lah kalau kita orang kaya namanya anak Tumenggung ya anak Tumenggung Wilatikto atau disebut juga Syekh Ahmad akhirnya dia ngambil yang ngambil-ngambil aja orang barangnya barang dia barang ayahnya dari gudang makanan apa segala macam ya kan ambil kasih jadi bukannya dia nyolong salah ya bukan jadi dia ambil apa tanpa sepengetahuan orang tuanya akhirnya dikasih tahu Sunan Kalijaga sama orang tuanya nggak boleh begitu walaupun bagaimana
kamu harus izin dulu gitu, dan kamu harus kasih informasi ke bapak gitu. Kalau kayak kita nih, mana-mana rakyat yang masih kurang mampu atau masih miskin, atau ada yang kelaparan gitu. Jadi dikasih kejelasan, bukan terus ya kayak di film, oh bukan. Harusnya kayak jaga, ya nurut apa kata bapaknya. Tapi di sini Sunan Kalijaga nih kurang merasa puas. Kurang merasa puas tentang ya apa namanya ilmu soal ketuhanan atau tauhid. Akhirnya dia menjadi galau. Dia mencari guru, mencari apa tuh, ya akhirnya bingung gitu di mana guru yang benar-benar hebat gitu. Akhirnya jalan penuh jalan lewatilah yang namanya Alas Roban. Nah, di situ akhirnya ketemu dengan begal Alas Roban. Nah, pemimpinnya juga kalah sama dia, orang yang jaga. Sunan Kalijaga tuh kanuraganya luar biasa hebatnya gitu. Akhirnya dia menjadi begal Lokajaya, jadi pemimpinnya. Nah, di situ pula lah dia ketemu dengan Sunan Ampel. Nah, yang disebut juga dulunya itu nanti dia Sunan Ampel itu juga di daerahnya disebut Sunan Bonang karena Sunan Ampel juga pinter main bonang. Karena yang namanya Sunan Bonang anaknya Maktum Ibrahim itu belum lahir ya, belum lahir. Dia lahirnya tahun 1465, jadi belum lahir. Pada saat ketemuan itu ya kurang lebih pada tahun 1455 itu Sunan Kalijaga mondok atau berguru di Ampel. Nah gitu. Akhirnya ya ketemu dengan anaknya Syekh Siti Jenar, Saripah Jainab, nikah. Gitu. Nah, yang namanya mantu dengan mertua ya nggak kurang ajar lah, apalagi dia seorang aulia ya kan. Karena sering banyak ketemu nih, ya deh kalau diceritain film fotonya sering ketemu, adu ilmu apa-apa itu salah. Sering banyak ketemu, kayak nggak ubahnya kayak Sayyidina Ali dengan Nabi Muhammad ya, sering banyak ketemu. Ya Sunan Kalijaga juga akhirnya nimba ilmu. Ya, Sunan Kalijaga nimba ilmu ke Syekh Siti Jenar sampai Sunan Kalijaga juga paham gitu. Karena ilmunya juga sama dengan Sunan Ampel. Ya, sama. Nah, akhirnya nih ya ada kecocokannya berdua. Gitu. Akhirnya Sunan Kalijaga juga kayak Syekh Siti Jenar juga ngelayap gitu ke tempat-tempat orang yang nggak mampu, pelosok-pelosok desa yang kira-kira belum kejangkau gitu apa. Ya itulah nanti di situ ada perjalanan dia dengan ilmu-ilmunya dia, Sunan Kalijaga hebat, top Sunan Kalijaga. Jadi filmnya nggak ada yang namanya Sunan Kalijaga berantem sama Siti Jenar, adu ilmu apa nggak ada. Itu film, itu dibuat-buat aja, ya dibuat-buat. Jadi supaya ente tahu nih, paham. Sekarang pakai logika, ente pakai logika. Mana ada dia seorang aulia Allah Ta'ala ya berlaku begitu terhadap aulia Allah Ta'ala yang lainnya, siapapun dia, nggak ada. Karena dasarnya aulia Allah Ta'ala itu ilmunya ialah Ar-Rahman Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, itu dasarnya, punya rasa kasih sayang ya. Nah, itu dasar ilmunya tuh, yang masih pengetahuan masih dasarnya ya. Nah, jadi supaya paham ya, nggak ada yang namanya perselisihan antara Sunan Kalijaga dan Said Hasan Ali Al-Husaini atau Syekh Siti Jenar. Karena Sunan Kalijaga juga paham, tahu kalau Syekh Siti Jenar itu ilmunya sama dengan gurunya, yaitu Sunan Ampel ya, sama gitu. Nah, jadi begitu aja deh, nanti Babe terusin lagi ya cerita yang lainnya ya, baik Sunan Kalijaga ataupun Said Hasan Ali Al-Husaini ya. Nanti Babe ceritain tentang Said Hasan Ali Al-Husaini ya. Nah itu dia dipanggil katanya, dicari, tidak ada Syekh Jenar, ada Allah katanya. Tidak ada Allah, ada Syekh Jenar. Itu di film salah. Jadi bukan begitu ceritanya. Nanti aja ya. Nah, jadi nanti aja kisah itu nanti Bape lanjutin. Makanya tolong di subscribe dong ya. Tapi yang ikhlas, ridho
karena Allah Ta'ala ya. Tolong di-subscribe. Ya kan? Di-like gitu. Kalau perlu ya di-share ya. Tolong. Jadi sampai sini dulu aja ya.